Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Nandila Fato Jaya Mega, NBI 14618002113. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus klasifikasi data operasi sesar dengan menggunakan algoritma naive Bayes dengan bahasa Python. Oke, baik, di sini saya sebelumnya akan meminta maaf karena ada perubahan dengan judul, tetapi saya tetap menggunakan metode yang sama, yaitu naive Bayes classifier. Langsung saja. Di sini adalah deskripsi kenapa saya memakai judul ini, yaitu angka kematian ibu atau AKI merupakan jumlah kematian ibu selama masa kehamilan sehingga pasca kehamilan yang disebabkan kehamilan, pasca melahirkan yang disebabkan kehamilan, persalinan atau pengelolaan, dan tidak sebabkan kecelakaan di setiap 100.000 kelahiran hidup, yaitu kelahiran sesar adalah alternatif terakhir dalam persalinan karena faktor risiko yang tinggi. Walaupun risikonya tinggi, angka kelahiran sesar mengalami peningkatan signifikan, khususnya di Indonesia. WHO menetapkan standar persalinan sesar suatu dari data. Terdapat beberapa aplikasi machine learning yang telah dikembangkan seperti yang saya bahas sekarang. Sebelum kita memulai, kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan tentang singkat pengertian algoritma naive Bayes classifier. Algoritma ini merupakan sebuah metode kualifikasi yang menggunakan metode probabilitas dan statistika. Algoritma naive Bayes ini memprediksikan peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya sehingga dikenal sebagai teorem Bayes. Ciri utama dari naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat dan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Jadi keuntungan menggunakan naive Bayes ini berupa bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data training yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang dilakukan dalam proses pengklasifikasian. Dan ini adalah data setnya. Data yang akan kita gunakan adalah data mengenai operasi sesar, yaitu sesarian, dan variabel yang saya gunakan di data sesarian seperti ini ya. Ada age, delivery number, delivery time, birth pressure, and health problem, and cesarean. Selanjutnya, langkah-langkah untuk melakukan klasifikasi dengan algoritma naive Bayes. Di sini saya menggunakan bahasa Python. Jadi, langkah pertama yaitu memanggil library yang akan digunakan dan memasukkan data yang telah menjadi satu folder dengan filenya. Seperti ini, import data NumPy, import data pandas, dan lainnya. Dan ini setelah itu kita harus memasukkan dataset atau data CVS-nya ke program ini. Nanti akan menghasilkan output seperti ini. Seperti itu adalah tahun, death number itu adalah angka berapa kali kelahiran atau angka kelahirannya, berapa kali kelahirannya. Kalau death time itu adalah ketepatwaktuan dan waktu saat ibu melahirkan. Birth pressure adalah tekanan darah dari ibu yang melahirkan. Heart problem adalah masalah di tubuh atau adalah kendala, dan cesarean adalah peluang untuk sesar. Dan ini adalah datanya seperti ini. Dan selanjutnya yaitu menentukan variabel independen dan variabel dependennya. Variabel independen dan variabel dependen akan seperti ini. Habis setelah menentukan variabel independen dan variabel dependennya,
Selanjutnya itu memanggil seperti ini, from secular model selection import train the flight. Setelah itu yaitu proses training data. Seperti ini. Nah, X train, test, Y train, dan lain-lain. Setelah itu nanti akan menghasilkan atau bisa melihat data testing untuk variabel independen menggunakan X-test dan akan muncul output seperti ini. Ini saya baik akan menjelaskan, yaitu X itu adalah umur, jadi 31, 26, 30 dan lainnya ini adalah umur dari ibu yang akan melahirkan. Selanjutnya def number adalah angka ketepatan waktu. Seperti angka 1 itu bisa disimpulkan jadi prematur. Kalau angka 0 itu bisa disimpulkan dari tepat waktu, dan angka 2 itu disimpulkan menjadi angka latecomer atau telat. Jadi bacanya ibu yang berumur 31 melahirkan pertama kali, dan 2 itu berarti telat, berarti ibu ini melahirkan telat. Kalau yang bawahnya berarti ibu ini melahirkan dengan tepat waktu. Kalau yang 1 ibu melahirkan dengan prematur. Selanjutnya blood pressure itu adalah tekanan darah. Kalau menunjukkan angka 0 berarti tekanan darahnya rendah. Kalau angka 1 normal dan angka 2 tinggi. Dan heart problem ini adalah dengan bahasa medis 0 itu ABT dan 1 itu INEM. Selanjutnya sesarian adalah seperti kayak peluang ibu akan melakukan sesar atau normal. Selanjutnya yaitu mengaktifkan fungsi klasifikasi Navier seperti ini. Setelah mengaktifkan, langkah selanjutnya yaitu memasukkan data training pada fungsi klasifikasi Navier dan seperti ini. Selanjutnya menentukan hasil prediksi data testing, dan akan ini berfungsi untuk membandingkan ya. Jadi kita harus mencari hasil prediksi data testing dulu seperti di bawah ini, sehingga kita dapat mendapatkan output berikut. Setelah itu kita akan membandingkan dengan nilai testing yang sebenarnya seperti berikut. Ini adalah script untuk melihat data testing yang sebenarnya. Setelah ini berdasarkan output dapat disimpulkan bahwa membandingkan antara dua data peramal dan data aktualnya. Setelah itu kita akan mencari nilai probabilitas dari hasil prediksi. Jadi seperti ini. Ini adalah data probabilitasnya yang akan disimpulkan berdasarkan probabilitas hasil prediksi yang diperoleh. Jadi diketahui bahwa probabilitas ibu hamil 1 melahirkan secara sesar adalah sebesar 0,87, dan probabilitas ibu hamil 2 melahirkan secara sesar adalah sebesar 0,75 dan seterusnya. Ini bisa melihat 0,875 ada di sini. Ini adalah 0,866 dan sekian. Ini bisa dibulatkan menjadi 0,87 dan seterusnya. Setelah itu yaitu tahap terakhir. Tahap terakhir itu membuat confusion matrix seperti ini, dan akan mengoutputkan prediksi dan aktualnya. Dan dapat disimpulkan pada output ini kita dapat mengetahui bahwa terdapat 5 ibu hamil yang diprediksi melakukan persalinan normal, dan data aktualnya juga normal. Sementara itu
jumlah ibu hamil yang diprediksi melakukan persalinan normal, tetapi pada keadaan aktual yang melahirkan secara sesar juga ada sebanyak 5 kali. Kemudian terdapat 2 ibu hamil yang diprediksikan melahirkan secara sesar. Seperti ini. Pada keadaan aktualnya memang melahirkan secara sesar. Sementara itu terdapat 4 ibu hamil seperti ini yang diprediksikan melahirkan secara sesar, tetapi pada keadaan aktualnya atau keadaan aslinya melahirkan secara normal. Jadi dapat diakulturasi sebagai berikut: prediksi, Rickle, Score, dan Support. Jadi kesimpulan dari semua ini adalah nilai akurasi yang didapatkan dari hasil ini hanya 0,44 atau 44%. Artinya hasil prediksi belum cukup tepat atau belum akurat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.